Halo semuanya, saya Dr. Agus Setiawan. Kita selalu diberitahu bahwa roti adalah makanan yang aman. Roti panggang di pagi hari atau sandwich untuk makan siang terdengar tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bukan? Tetapi bagaimana jika saya katakan kepada Anda bahwa banyak jenis roti yang dimakan lansia setiap hari secara perlahan sedang merusak jantung mereka, sedikit demi sedikit meningkatkan kadar gula darah dan mempercepat penurunan massa otot secara mengejutkan. Di supermarket di seluruh negeri saat ini ada bahaya senyap yang menyamar dalam bentuk makanan kesehatan. Itu terlihat bagus, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Penelitian terbaru pada tahun 2024 dari American Journal of Clinical Nutrition menyatakan bahwa lansia yang mengonsumsi jenis roti tertentu secara teratur memiliki risiko demensia yang meningkat hingga 38%. Dan yang lebih mengejutkan adalah 99% lansia tidak pernah tahu bahwa roti yang mereka yakini sehat sebenarnya dapat meningkatkan risiko stroke hingga 27%. Roti yang menempati peringkat nomor 1 dalam video ini ada di hampir setiap rumah lansia, namun justru dapat merusak lapisan usus lebih dari 50% hanya dalam beberapa minggu. Dalam video hari ini saya akan membawa Anda untuk menemukan kebenaran yang telah dibuktikan oleh sains penelitian nyata dan kisah nyata para lansia di Indonesia. Sebelum masuk ke konten utama, jika Anda merasa klip hari ini bermanfaat, silakan ketik angka 1 atau kata suka di kolom komentar. Itu adalah penyemangat yang paling hangat bagi tim kami. Dan jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran sehat itu menyenangkan, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. 4. Roti pumpernickel berwarna gelap, menipu mata, tapi merusak usus. Banyak orang sering berpikir bahwa roti pumpernickel adalah salah satu pilihan yang sehat, dengan warna gelap seperti coklat gosong, tekstur padat dan aroma harum yang terlihat, meyakinkan seolah-olah kaya akan serat dan nutrisi yang cocok untuk lansia. Tapi kenyataannya ada hal penting yang sebagian besar orang tidak pernah ketahui sebelumnya tentang jenis roti ini. Roti pumpernickel yang dijual umum sebagian besar sebenarnya seperti serigala berbulu domba. Bagian luarnya terlihat sehat, tetapi warna gelap itu didapat dari pewarna karamel dan molase, bukan dari proses pemanggangan lambat tradisional yang membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik secara alami. Hal yang disayangkan adalah roti pumpernickel tradisional dari Jerman harus melalui proses pemanggangan lambat selama 16 hingga 24 jam pada suhu rendah untuk membantu memecah asam fitat yang merupakan penghambat penyerapan berbagai mineral dalam tubuh seperti zat besi seng dan magnesium. Namun roti gaya komersial yang dijual saat ini diproduksi secara instan hanya dalam waktu 2 jam. Ditambah dengan perasa buatan pengental dan penambah rasa, di mana sistem pencernaan orang berusia di atas 60 tahun seringkali tidak dapat menanganinya dengan baik lagi. Dari hasil studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutritional Biochemistry pada tahun 2023, ditemukan bahwa 78% roti pumpernickel di toko-toko umum mengandung sirup jagung fruktosa tinggi yang merupakan pemicu terbentuknya zat AGEs, Advanced Glycation End Products, dalam tubuh lansia. Zat ini dapat mempercepat proses penuaan sel hingga 34% musik dibandingkan dengan gula alami. Lebih jauh lagi, kelompok lansia yang mengonsumsi pumpernickel komersial 3 kali seminggu memiliki tingkat peradangan dalam darah 55 kali lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsinya. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan, karena peradangan kronis adalah akar dari banyak penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes radang sendi, dan bahkan demensia. Jika Anda sedang mengonsumsi roti jenis ini secara rutin, saya ingin Anda mempertimbangkan untuk segera menggantinya. Pilihan yang lebih baik adalah memilih roti pumpernickel tradisional impor dari Jerman yang komponennya hanya tepung gandum, hitam, rye, air garam, dan ragi alami. Roti asli akan terasa berat, padat, sedikit asam, dan tidak mengandung gula atau bahan tambahan apapun. Saat dipegang, cobalah perhatikan. Jika rotinya ringan, lembek, atau membal, itu adalah tanda jelas bahwa itu adalah roti hasil proses industri yang sebaiknya dihindari. Pilihan yang lebih cocok untuk lansia adalah roti biji-bijian berkecambah atau roti gandum hitam fermentasi alami sourdough yang memberikan rasa kenyang yang pas, tetapi tidak menyebabkan peradangan tersembunyi pada tubuh dalam jangka panjang.
3. Roti aneka biji-bijian multigrain nama. Terlihat bagus, tapi menyembunyikan musik bahaya. Hanya dengan mendengar nama roti aneka biji-bijian, banyak orang sudah terkecoh berpikir bahwa itu pasti baik untuk kesehatan. Karena mengandung banyak jenis biji-bijian, jadi pasti lebih baik daripada hanya satu jenis, bukan? Tapi kenyataannya, ini mungkin adalah kesalahpahaman terbesar saat Anda memilih roti dari rak supermarket. Meskipun terlihat sebagai pilihan sehat, istilah multigrain dalam industri makanan musik tidak dikontrol secara ketat oleh hukum. Produsen dapat menggunakan tepung putih yang telah diputihkan sebagai bahan utama, lalu hanya menambahkan sedikit sekali biji-bijian agar bisa melabelinya sebagai aneka biji-bijian. Strategi ini sekilas terlihat peduli kesehatan, tetapi sebenarnya sedang merusak kesehatan lansia secara diam-diam. Penelitian dari Johns Hopkins tahun 2024 menyatakan bahwa 92% musik roti multigrain di pasaran mengandung biji-bijian utuh kurang dari 5% dari berat total. Dan pada kelompok 1.200 lansia yang makan roti jenis ini setiap hari selama 3 tahun, ditemukan bahwa kadar gula darah melonjak tinggi lebih sering dibandingkan kelompok yang musik makan roti gandum utuh whole wheat murni hingga 41%. Alasannya adalah karena tubuh ketika bertambah tua menjadi kurang sensitif terhadap insulin, membuat tubuh tidak dapat mengelola gula darah sebaik sebelumnya. Selain itu, fakta bahwa berbagai jenis biji-bijian dicerna tidak secara bersamaan, menyebabkan sekresi insulin terjadi dalam beberapa gelombang yang disebut oleh ahli gizi sebagai bom glikemik musik. Tidak hanya itu, mengonsumsi roti multigrain palsu juga ditemukan meningkatkan hormon stres kortisol pada lansia hingga 38% sepanjang hari menurut studi Harvard Aging Study. Kortisol inilah yang mempercepat hilangnya otot dan membuat tulang menjadi rapuh lebih cepat. Selain itu, proses produksi roti jenis ini juga semakin mengkhawatirkan karena harus menggunakan bahan kimia khusus agar berbagai biji-bijian dapat menyatu seperti pelembut adonan dan bahan pengembang kimia seperti azodicarbonamide yang di Eropa bahkan dianggap ilegal. Tubuh lansia yang telah bekerja selama lebih dari 60 tahun tidak dirancang untuk menangani bahan kimia semacam ini. Saran sederhananya adalah beralihlah memilih roti gandum utuh whole wheat 100% atau roti gandum hitam rice 100% yang asli satu jenis biji. Dan jika ingin variasi setiap harinya, pilihlah untuk memakannya secara bergantian. Misalnya, satu hari roti gandum utuh, hari lain roti gandum hitam. Jangan mencampur banyak hal dalam satu potongan. Saat membaca label pada kemasan roti, jangan lupa perhatikan bahwa bahan pertama haruslah kata utuh diikuti nama biji-bijiannya. Jika Anda melihat kata tepung yang diperkaya enriched flour atau tepung rafinasi refined flour, itu adalah tepung putih yang menyamar. 2. Roti tawar putih white sandwich bread, pemicu penuaan dini yang tersembunyi di dapur lansia. Terdengar mungkin biasa saja, tapi tahukah Anda bahwa kerusakan yang ditimbulkan roti tawar putih pada tubuh setelah usia 60 tahun itu jauh lebih dalam dan berat daripada yang dipahami kebanyakan orang? Roti putih bukan hanya kalori kosong yang tidak berguna, tetapi juga mencuri nutrisi dari tubuh dan mempercepat semua proses degenerasi menjadi lebih cepat. Proses produksi dengan pemutihan yang kita lihat setiap hari itu menghilangkan vitamin dan mineral alami dalam roti hingga 78% menyisakan apa yang disebut ilmuwan sebagai anti-nutrisi yang terdengar kontradiktif, tapi nyata adanya. Penelitian terbaru tahun 2024 oleh Pusat Medis Cleveland Clinic telah memantau 3,000 lansia selama 5 tahun dan menemukan bahwa kelompok yang mengonsumsi roti putih secara teratur memiliki usia biologis lebih tua dibandingkan kelompok yang tidak memakannya hingga 2-33 tahun. Peneliti menggunakan panjang telomer yang merupakan indikator usia pada tingkat sel dan menemukan bahwa mereka yang makan roti putih setiap hari mengalami pemendekan telomer 19% lebih banyak daripada penuaan alami. Bisa dibilang menjadi tua lebih cepat tanpa disadari. Mekanisme di baliknya cukup mengejutkan. Roti putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, yaitu 95 yang lebih tinggi dari gula pasir yang berada di sekitar 65. Ketika lansia yang memiliki resistensi insulin memakannya akan terjadi lonjakan gula darah yang diikuti dengan peradangan di seluruh tubuh, lalu terjadi penurunan drastis kadar gula yang membuat lelah lesu dan mendambakan makanan manis. Lagi,
Siklus seperti ini, jika terjadi berulang-ulang, setiap makan setiap hari akan menjadi beban berat bagi pankreas dan mengarah pada musik diabetes tipe 2 hingga 67% pada orang berusia di atas 65 tahun yang makan roti putih secara teratur. Tapi yang jarang dibicarakan orang adalah roti putih yang lembut, mengembang, dan putih bersih. Itu seringkali mengandung bahan kimia pemutih yang digunakan untuk membuat tepung lebih putih dan roti lebih ringan. Zat ini akan bersaing dengan yodium dalam tubuh, berdampak langsung pada kelenjar tiroid yang mengontrol seluruh metabolisme. Peneliti dari Asosiasi Tiroid Amerika Musik menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi roti putih memiliki kadar hormon tiroid lebih rendah daripada mereka yang tidak memakannya hingga musik 23%. Hal ini dapat menjelaskan banyak gejala yang sering disalahartikan orang sebagai penuaan biasa, seperti mudah lelah, mudah gemuk, otak berkabut, brain fog, atau pelupa. Berhenti makan roti putih tidak harus dilakukan sekaligus secara drastis. Kita bisa menyesuaikannya perlahan dengan mulai mencampur 25% roti gandum utuh dengan 75% roti putih, lalu perlahan ubah menjadi 50-50, dan akhirnya 75% hingga 100% roti gandum utuh sampai lidah. Kita beradaptasi. Tips lainnya adalah menyimpan mentimun tomat atau irisan sayuran segar di kulkas untuk ditambahkan ke dalam sandwich roti gandum utuh agar teksturnya lebih segar dan enak. Dan yang paling penting adalah jangan belanja saat lapar karena saat itu kita akan memilih hal yang paling mudah. Dan roti putih seringkali menjadi hal pertama yang Anda ambil tanpa sadar. 1. Roti gandum hitam rye bread commercial. Semakin terlihat sehat, mungkin semakin merusak tubuh Anda. Banyak orang mungkin merasa terkejut mendengar bahwa roti yang dipandang sebagian besar orang baik untuk kesehatan seperti roti gandum hitam, dia sebenarnya menempati peringkat nomor 1 dari roti yang harus dihindari lansia setelah usia 60 tahun. Tentu saja saya tidak bermaksud roti rye tradisional yang dibuat sesuai resep Eropa asli yang masih sangat bermanfaat. Tetapi apa yang kita temukan di minimarket musik atau pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia saat ini, sebagian besar hanyalah roti putih yang dicampur sedikit tepung rye, ditambahkan pewarna karamel agar terlihat gelap dan dilabeli sebagai rye agar terlihat seperti makanan kesehatan. Data dari Pusat Penelitian Gizi Lansia di Universitas Indonesia pada tahun 2024 yang memantau kelompok lansia lebih dari 5.000 orang menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi roti rye komersial setiap hari memiliki tingkat zat penanda penuaan sel 156% lebih tinggi dibandingkan kelompok yang tidak memakannya. Zat ini berhubungan langsung dengan penyakit jantung, kanker, dan demensia. Peneliti senior dari tim ilmu gizi tersebut memperingatkan bahwa roti rye yang dijual umum saat ini musik ibarat resep percepatan penuaan dalam kemasan makanan kesehatan karena sering mengandung campuran tepung terigu yang dipuitkan sirup jagung dan perasa sintetis. Yang lebih mengejutkan adalah gandum hitam rye asli secara alami memiliki zat penting bernama alkyl resorkinol yang membantu melawan kanker dan melindungi jantung. Namun dalam roti rye komersial ini kandungan tepung rye asli tidak sampai musik 8%. Jumlah yang terlalu sedikit untuk memberikan manfaat apapun, tetapi cukup untuk menggunakan namanya guna menipu konsumen. Proses produksi yang dipercepat dengan menggunakan ragi instan alih-alih ragi fermentasi alami membuat tidak ada mikroba baik yang membantu pencernaan di usus lansia. Selain itu, mereka menambahkan bahan pengawet bentuk seperti kalsium propionat dan sodium steroyolactylate untuk memperpanjang umur roti agar bisa disimpan berminggu-minggu. Tapi efek sampingnya adalah kerusakan keseimbangan bakteri baik di usus yang sangat penting bagi kekebalan dan pencernaan lansia. Studi tindak lanjut juga menemukan bahwa hanya dengan mengonsumsi roti rye komersial 2 musik lembar per hari selama 6 minggu berturut-turut dapat mengurangi jumlah mikroba baik di usus hingga 43%. Musik mengakibatkan perut kembung, sulit mencerna, dan penyerapan nutrisi berkurang. Banyak orang sering salah mengira ini sebagai gejala penuaan, padahal penyebab sebenarnya berasal dari roti yang kita makan. Protein gluten dalam roti-roti ini juga menjadi faktor lain karena tidak melalui proses fermentasi alami. Musik membuat gluten tetap dalam bentuk yang sulit dicerna. Dan pada orang berusia di atas 60 tahun yang
Enzim pencernaannya berkurang lebih dari 30%, tubuh tidak dapat menanganinya secara maksimal, mengakibatkan peradangan kronis dan gangguan penyerapan nutrisi. Jika Anda masih makan roti rye seperti ini setiap hari, saya sarankan untuk berhenti dulu dan carilah roti rye asli yang menggunakan tepung rye biji utuh whole grain rye flour, sebagai bahan utama dan melalui fermentasi alami metode sourdough. Roti asli akan bertekstur padat, beraroma asam lembut, dan kandungan tepung rye tidak kurang dari 51%. Atau beralihlah mencoba jenis roti kesehatan lainnya yang akan saya bahas di video selanjutnya, yang memberikan nilai gizi lebih tinggi tanpa risiko tersembunyi. Jika Anda menonton sampai di sini dan merasa klip ini memiliki sesuatu yang membantu Anda melihat atau memahami diri sendiri lebih baik, silakan ketik angka 4 di kolom komentar atau tuliskan perasaan Anda saat ini. Jika belum menekan tombol, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan klip kami berikutnya. Dukungan Anda adalah semangat terbesar bagi kami, karena setiap pesan dan setiap penayangan memberi kami energi untuk membuat klip yang hangat, bermanfaat, dan meneruskan harapan kecil bagi hati banyak orang. Mari kita berjalan bersama. Setelah kita membongkar roti yang mungkin sedang merusak sendi sistem pencernaan dan bahkan ingatan lansia, tanpa disadari sekarang saatnya membalikkan keadaan. Karena sebenarnya ada beberapa jenis roti yang benar-benar baik untuk kesehatan dan memberikan efek sebaliknya. Sayangnya, sebagian besar lansia di Indonesia belum pernah mendengar nama roti-roti ini sama sekali. 4. Roti biji-bijian berkecambah. Sprouted grain bread roti hidup yang memulihkan tubuh pasca usia 60. Di urutan ke-4 hari ini, saya ingin merekomendasikan jenis roti istimewa yang disebut roti biji-bijian berkecambah atau dalam bahasa Inggris disebut sprouted grain bread. Roti jenis ini dianggap sebagai kembalinya kearifan nenek moyang kita yang menggunakan metode merendam biji-bijian agar berkecambah sebelum digiling dan dipanggang perlahan tanpa bergantung pada bahan kimia atau metode pemrosesan industri sedikit pun. Hal yang menakjubkan adalah ketika biji mulai berkecambah, ia akan membuka kunci nutrisi yang sebelumnya tertutup seperti vitamin mineral dan enzim alami. Dari karbohidrat biasa berubah menjadi nutrisi hidup yang dapat diserap dan digunakan tubuh dengan jauh lebih mudah. Pada tahun 2024, Institut Nasional Penuaan Amerika Serikat (NIA) mempelajari kelompok lansia lebih dari 2.500 orang yang menambahkan roti biji-bijian berkecambah dalam makanan sehari-hari. Dalam waktu hanya 6 bulan, mereka memiliki tingkat penyerapan vitamin B12 meningkat 34%, kadar vitamin C naik 28%, dan penyerapan zat besi membaik hingga 31%. Ini adalah angka yang sangat penting, karena ketika usia bertambah, sekresi asam lambung akan berkurang, membuat penyerapan nutrisi juga berkurang. Singkatnya, roti biji-bijian berkecambah bertindak seperti kunci yang membantu membuka nutrisi penting bagi lansia yang tubuhnya mulai menyerap tidak maksimal, dan juga membantu menyeimbangkan sistem pencernaan secara nyata. Penelitian dari Yayasan Kesehatan Saluran Pencernaan melaporkan bahwa lansia yang beralih ke roti jenis ini mengalami penurunan gejala kembung hingga 67% dan sistem ekskresi membaik 52% dalam waktu beberapa minggu. Roti jenis ini juga memiliki asam amino esensial lengkap. Kesembilan jenisnya, yang berarti ini adalah protein lengkap yang dapat digunakan tubuh untuk membangun otot segera. Ini sangat diperlukan setelah usia 60 karena setiap 10 tahun massa otot akan berkurang rata-rata 3,8%. Tips kecil untuk mendapatkan manfaat maksimal adalah sebaiknya dikonsumsi habis dalam 5 hari setelah pembelian, atau jika tidak segera digunakan, sebaiknya disimpan di freezer karena tanpa bahan pengawet jadi mudah rusak. Tapi ini adalah tanda baik yang menunjukkan bahwa roti tersebut masih benar-benar alami. Sebaiknya dipanggang sebentar sebelum dimakan untuk membantu lebih mudah dicerna dan menambah aroma. Makanlah bersama selai almond untuk menambah protein atau alpukat untuk menambah lemak baik. Itu adalah pilihan yang sangat bagus. Saat membeli, periksa label untuk memastikan ada kata biji-bijian berkecambah sprouted grain sebagai komposisi utama dan tidak ada gula atau lemak tambahan. Jika Anda belum pernah mencobanya, saya sangat merekomendasikannya dari hati karena ini bukan sekadar roti biasa tapi hadiah yang alam berikan untuk tubuh lansia. 3. Roti sourdough tradisional obat ajaib yang membantu menyembuhkan sistem pencernaan pasca usia 60. Jika saya katakan kepada Anda bahwa ada satu jenis roti yang tidak hanya enak, tapi bekerja seperti obat alami yang membantu memulihkan
sistem usus yang mulai menurun seiring usia, apakah Anda percaya roti jenis itu adalah roti sourdough tradisional? Tapi harus ditekankan bahwa harus yang menggunakan ragi alami buatan sendiri. Starter bukan roti industri yang diberi cuka untuk meniru rasa asam yang dijual umum di supermarket atau minimarket. Roti sourdough traditional musik menggunakan hanya 4 bahan tepung terigu, air garam, dan ragi alami starter. Musik proses fermentasi yang panjang selama 12 hingga 24 jam akan menghasilkan bakteri baik dan asam organik seperti asam laktat dan asam asetat yang akan mengubah tepung biasa menjadi superfood yang membantu memperkuat mikrobioma usus secara nyata. Asam-asam ini tidak hanya membantu pencernaan lebih mudah, tetapi juga menghambat pertumbuhan bakteri patogen dan melindungi dinding usus yang mulai melemah seiring usia. Penelitian tahun 2024 dari Pusat Penelitian Mikrobioma Usus di Universitas Indonesia menemukan hasil yang sangat menakjubkan. Lansia yang mengonsumsi roti sourdough asli setiap hari berturut-turut selama 3 bulan memiliki keragaman mikroba di usus meningkat hingga 47%. Ini dianggap sangat tinggi, melebihi ekspektasi, karena biasanya pada rentang usia 60,80 tahun keragaman ini akan menurun sekitar 25% secara alami musik. Yang penting adalah jumlah mikroba yang berkaitan dengan pengendalian peradangan dan metabolisme energi meningkat secara nyata. Tidak hanya itu, tingkat peradangan seluruh tubuh turun hingga 38%, dan skor tes memori serta konsentrasi meningkat hingga 29%. Ini adalah bukti jelas bahwa roti sourdough yang asli adalah salah satu makanan yang paling baik membantu menyelamatkan sistem pencernaan yang sedang menurun. Menurut bukti ilmiah, banyak lansia menceritakan bahwa setelah beralih makan roti jenis ini hanya beberapa minggu, mereka merasa perut lebih ringan, tidur lebih nyenyak, dan pikiran lebih jernih secara signifikan. Mengapa roti jenis ini begitu istimewa musik? Karena proses fermentasi panjang akan membantu memecah protein gluten menjadi molekul berukuran kecil yang lebih mudah dicerna. Banyak orang yang berpikir dirinya tidak bisa makan gluten ternyata menemukan bahwa mereka bisa makan roti sourdough asli tanpa gejala perut begah atau lelah. Selain itu, proses fermentasi juga mengurangi zat anti-nutrisi seperti asam fitat yang merupakan penghambat penyerapan mineral penting seperti seng besi dan kalsium. Keunggulan lain yang penting adalah sourdough memiliki indeks glikemik rendah hanya 54 dibandingkan roti putih umum yang mencapai 95. Perbedaan ini membantu kadar gula darah tetap stabil, tidak melonjak cepat setelah makan, yang sangat bermanfaat bagi lansia yang sering memiliki masalah energi anjlok dan selalu ingin makan manis. Lalu bagaimana kita tahu roti yang dibeli itu asli? Tips mudahnya adalah tanya langsung pada pembuat roti apakah difermentasi setidaknya 12 jam. Daftar bahan harus hanya tepung, air, garam, dan ragi alami saja. Tidak boleh ada ragi industri, gula, atau lemak. Saat digigit akan ada rasa sedikit asam alami bukan asam menyengat seperti cuka. Bagian dalam roti akan memiliki lubang tidak beraturan, dan saat ditekan jari akan membal kembali perlahan, berbeda dengan roti industri yang langsung membal. Penyimpanan yang benar adalah jangan simpan di kantong plastik karena akan memerangkap kelembapan dan mudah berjamur. Sebaiknya bungkus dengan kain dapur atau simpan di kotak roti dan potong hanya bagian yang ingin dimakan. Jika roti kering bisa dipercikan air sedikit lalu dihangatkan di oven agar kembali empuk atau dijadikan puding roti juga enak. Roti asli akan berumur pendek karena tanpa pengawet dan itu adalah tanda bagus. Tips kesehatan disarankan makan roti sourdough bersama lemak baik seperti minyak zaitun atau mentega dari sapi. Pemakan rumput grass-fed butter untuk membantu mengurangi penyerapan gula dan menjaga tingkat energi tetap stabil lebih lama. Sebaiknya dikonsumsi di pagi atau sore hari saat sistem pencernaan kita bekerja paling baik. Musik. Dan jika memungkinkan, coba selingi dengan roti dari biji-bijian berkecambah untuk melengkapi nilai gizinya. Roti Ezekiel, resep dari kitab kuno yang mengubah gizi lansia Indonesia. Jika saya katakan ada jenis roti yang terinspirasi dari resep kuno dan saat ini dipuji oleh ahli gizi di seluruh negeri karena mampu mengubah hidup lansia, apakah Anda ingin mencobanya roti Ezekiel? Ezekiel bukan hanya nama yang terdengar kuno,
tetapi merupakan gabungan biji-bijian super yang telah melalui proses perkecambahan seperti gandum, jelai, barley, kacang polong, chickpea, kacang hijau, jawa wood millet, dan gandum spelt. Biji-bijian ini, jika digabungkan, akan membentuk protein lengkap yang dapat diserap dan digunakan tubuh segera tanpa bergantung pada daging sedikit pun. Hal yang menarik adalah data dari Pusat Penelitian Gizi Lansia, Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) menyatakan bahwa penggabungan biji-bijian berkecambah menurut resep Ezekiel akan menimbulkan sinergi yang memberikan hasil lebih baik bagi tubuh daripada dimakan terpisah. Hasil studi tahun 2024 di Rumah Sakit di Jakarta menemukan bahwa musik kelompok lansia yang beralih dari roti biasa ke roti Ezekiel secara rutin memiliki tingkat protein C reaktif, penanda peradangan menurun hingga 45% kolesterol, baik HDL meningkat 18%, dan musik kolesterol jahat LDL turun 22%. Yang paling menakjubkan adalah sensitivitas terhadap insulin membaik hingga 34%. Dan di antara mereka yang berada dalam kondisi pradiabetes, lebih dari 70% kembali ke tingkat normal dalam waktu hanya 6 bulan. Indeks glycemic GI roti jenis ini hanya 36 terendah dibandingkan jenis roti lainnya yang diuji di Indonesia. Sebagai perbandingan, roti gandum utuh biasa memiliki GI 69 dan roti putih 95. Nilai yang serendah ini membantu mengurangi beban kerja pankreas dan mengurangi risiko kadar gula darah naik cepat setelah makan. Laporan dari Klinik Diabetes Rumah Sakit juga menambahkan bahwa pasien diabetes tipe 2 berusia lebih dari 60 tahun yang beralih makan roti Ezekiel secara serius dapat mengurangi penggunaan obat rata-rata hingga 41% dalam waktu hanya setengah tahun. Meskipun tekstur roti jenis ini agak padat, perlu dikunyah dan memiliki rasa manis alami dari biji-bijian berkecambah yang berbeda. Dari roti biasa saya sarankan mulai dari versi yang diberi kayu, manis, dan kismis agar lidah terbiasa, baru beralih ke versi asli tanpa gula. Tips memakannya agar enak adalah dipanggang sampai sedikit renyah, aromanya akan lebih jelas dan lebih mudah dicerna. Makanlah bersama selai kacang atau sayuran segar warna-warni untuk melengkapi enzim dan protein alami. Peringatan roti Ezekiel tidak mengandung pengawet, jadi harus disimpan di freezer dan pisahkan tiap lembarnya dengan kertas minyak sebelum dibekukan agar bisa diambil per lembar dengan mudah. Saat akan dimakan, hangatkan dengan pemanggang roti atau oven saja. Jangan gunakan microwave karena akan merusak enzim penting yang tersimpan dalam biji-bijian berkecambah. Dan setelah dicairkan, sebaiknya dihabiskan dalam 3 hari untuk nilai maksimal. Meskipun penyimpanannya butuh perhatian lebih dari roti biasa, banyak lansia yang beralih ke roti jenis ini secara terus-menerus, melaporkan merasa lebih berenergi, sistem pencernaan membaik, dan otak terasa lebih jernih secara nyata dalam waktu singkat. 1. Roti gandum utuh 100% whole grain raja roti untuk kesehatan lansia. Jika saya harus memilih hanya satu jenis roti untuk orang berusia di atas 60 tahun, saya akan memilih roti gandum utuh 100% yang asli tanpa ragu, karena ini adalah roti pamungkas yang membantu jantung kuat, sistem pencernaan bekerja lebih baik, dan mungkin memperpanjang usia Anda beberapa tahun lagi. Banyak orang salah paham bahwa roti whole wheat atau roti dengan tulisan terbuat dari gandum adalah roti kesehatan. Tapi kenyataannya, roti kesehatan sejati harus terbuat dari biji-bijian utuh tanpa melalui penyosohan atau pemisahan bagian manapun, yang berarti masih memiliki dedak bran yang kaya, serat lembaga germ yang memberi vitamin dan lemak baik, serta endosperma sebagai sumber energi utama. Ketiga bagian ini harus ada lengkap karena alam merancangnya untuk bekerja sama demi kesehatan kita yang sempurna. Penelitian dari Pusat Geriatri Rumah Sakit Umum Pusat Nasional yang memantau lebih dari 10,000 lansia selama 10 tahun menemukan bahwa mereka yang mengonsumsi roti gandum utuh 100% setiap hari hidup lebih lama daripada mereka yang makan roti putih rata-rata 377 tahun, dan juga memiliki tingkat penyakit jantung menurun 52%, risiko stroke menurun 48%, dan peluang terkena diabetes tipe 2 turun hingga 61%. Seorang dokter ahli yang melakukan penelitian tersebut berkata musik, jika roti gandum utuh 100% adalah obat itu,
pasti obat ajaib yang harus didapatkan setiap lansia setiap hari. Alasannya karena biji-bijian utuh memiliki sifat biologis berlapis, baik serat larut air seperti musik beta-glukan yang membantu menurunkan kolesterol dan menjaga gula darah stabil, juga mengandung zat alami bernama lignan yang merupakan fitoestrogen yang membantu mencegah kanker, terutama pada wanita pasca menopause, yang tingkat kanker payudaranya turun lebih dari 43% saat mengonsumsi whole grain secara teratur. Tidak hanya itu, serat dalam whole grain juga menjadi makanan bagi mikroba, baik di usus membuat tubuh memproduksi asam lemak rantai pendek, short chain fatty acid, yang membantu mengurangi peradangan seluruh tubuh, dan bahkan dapat menembus sawar darah otak untuk membantu otak tetap jernih dan mengurangi risiko penyakit Alzheimer hingga 35%. Hal yang menarik adalah ketika sistem usus semakin kuat, hormon stres kortisol juga menurun, mengakibatkan lansia merasa tidur lebih nyenyak, lebih bertenaga, dan suasana hati lebih cerah secara nyata. Banyak orang yang beralih makan roti jenis ini setiap pagi bercerita bahwa mereka merasa tubuh musik kembali hidup. Tapi yang penting adalah kita harus tahu cara memilihnya. Roti gandum utuh asli harus mencantumkan kata tepung gandum utuh 100%. 100% whole wheat flour sebagai bahan pertama, bukan sekadar tepung terigu, karena itu adalah tepung yang sudah disosok. Sebaiknya memiliki serat setidaknya 3 gram per lembar. Warna roti harus coklat alami, bukan coklat dari karamel, dan tidak ada sirup jagung fruktosa, karena itu akan merusak semua nilai gizinya. Teknik kecil untuk lansia adalah memanggang roti sebentar sebelum dimakan ini akan membantu menurunkan indeks glikemik hingga 15% berkat proses retrogradasi pati, dan jika dimakan bersama protein baik seperti telur atau yogurt serta lemak baik dari minyak zaitun atau mentega sapi, pemakan rumput akan membantu tubuh menyerap gula lebih lambat dan merasa kenyang lebih lama. Karena roti gandum utuh asli tidak mengandung pengawet, simpanlah di tempat kering dan sejuk. Jangan simpan di kulkas biasa, karena akan membuat roti cepat keras musik. Jika tidak habis dalam 5 hari, sebaiknya bagi dan bekukan per potong, lalu hangatkan dengan pemanggang saat akan dimakan. Pada awalnya, beberapa orang mungkin merasa roti jenis ini lebih keras dan tidak manis seperti roti putih. Saya sarankan mulai dari roti gandum utuh yang dicampur madu dulu, lalu perlahan kurangi rasa manisnya, sampai lidah terbiasa dengan rasa alami biji-bijian utuh. Setelah 3,4 minggu, Anda akan bisa merasakan kelezatan alami yang tidak mungkin diberikan oleh roti putih. Banyak orang yang saya tangani mengatakan hal yang sama, bahwa sejak beralih makan roti gandum utuh asli, kulit terasa lebih baik pencernaan, lancar tekanan darah stabil, dan yang terpenting merasa lebih muda dari dalam. Jadi jika sekarang di dapur Anda masih ada roti putih, saya ingin Anda mencoba menggantinya, mungkin sepotong roti kecil ini bisa menjadi roti panjang umur yang akan bersama Anda bertahun-tahun lagi. Penutup sepotong kecil, roti menentukan masa depan Anda. Terakhir, saya ingin mengajak Anda mencoba kembali membuka lemari roti di rumah, karena apa yang Anda pilih untuk diambil setiap pagi mungkin bukan sekadar roti, tapi itu adalah kompas masa tua yang sedang Anda jalani. Sekilas mungkin tidak terlihat bedanya, tetapi setiap jenis roti berdampak pada kesehatan, sistem pencernaan, energi, dan otak kita lebih dari yang pernah dikatakan siapapun. Beberapa lembar mempercepat penuaan tanpa disadari, musik beberapa lembar justru memperpanjang umur dan memperkuat kekebalan secara ajaib. Hari ini Anda sudah tahu roti mana yang harus dihindari dan mana yang harus dipilih. Bagian tersulitnya bukan mengingat semua nama rotinya, tetapi keberanian untuk memutuskan berubah musik dari apa yang sudah biasa kita lakukan seumur hidup, menuju apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh kita. Saya ingin Anda mencoba bertanya pada diri sendiri, dengan lembut mulai usia 60 tahun ke atas roti, yang Anda makan setiap hari, itu sedang mengarahkan Anda kemana? Jika Anda pernah beralih dari roti putih atau roti gandum biasa ke roti yang lebih sehat musik, apa yang Anda perhatikan pada tubuh Anda? Energi lebih baik, sistem pencernaan lancar. Ayo bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah agar kita bisa mendengarnya. Karena cerita Anda mungkin membantu orang lain. Musik berani bangkit mengubah diri juga. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, ikuti saluran, sehat, itu menyenangkan, dan bagikan kepada teman atau orang yang Anda pedulikan.
karena setiap dukungan Anda adalah kekuatan penting yang membuat kami dapat terus menciptakan konten-konten baik yang bernilai dan membantu mengisi energi positif bagi kehidupan banyak orang selanjutnya. Terima kasih dari hati yang tulus telah bersama kami sampai akhir klip ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.